itu nanti rencana saya akan saya buat yang namanya, branch office digital. Jadi, warga Kota Malang bisa juga mengakses ke kantor cabang. Jadi begini, Mbak, MPP Merdeka Kota Malang termasuk MPP yang pertama kali yang diresmikan di Indonesia. Kami juga punya antrian online. Artinya begini, warga masyarakat yang hari tidak bisa pesen tiket. Halo, selamat pagi Sobat JKN. Selamat datang di Pandai JKN, podcast informasi dan edukasi seputar jaminan kesehatan nasional bersama saya Winda Bastiana. Baik, di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang menyenangkan karena ini merupakan kabar baik untuk masyarakat khususnya yang ada di Kota Malang terkait program JKN. Nah, saat ini saya mendatangkan dua narasumber yang tentunya ahli di bidangnya dan yang akan memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita. Yang pertama ada dari Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Malang dengan Bapak Roy Winanda Putra. Selamat pagi Bapak. Luar biasa. Gimana, sehat? Senang hari ini Pak? Wah, bahagia banget. Bahagia ketemu saya Pak. Siap. Oke, nanti kita akan berbincang tentang pelayanan jaminan kesehatan nasional bersama Bapak Roy. Dan satu lagi narasumber kita yang tentunya akan memberikan informasi-informasi untuk masyarakat Kota Malang. Ada Bapak Arif Trisastiawan. Beliau adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang atau Disnaker TMP-TSP. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Mbak. Gimana Pak, sehat? Alhamdulillah, luar biasa hari. Luar biasa. Masyarakat ini bakal dapat informasi yang baru nih Pak hari ini Pak. Dan sesuatu yang baru ini mungkin ada masyarakat yang sudah tahu tapi belum ada BPJS-nya. Betul sekali, Mbak. Oke, baik. Kita langsung aja boleh ya Pak ya? Baik, kita kupas tuntas pagi hari ini seputar manfaat, alur, dan inovasi yang ada untuk masyarakat Kota Malang. Yang pertama untuk Bapak Roy nih Pak. Iya. Sepertinya ini sudah digadang-gadang lama ya Pak ya, Iya. tapi baru akan terlaksana. Nah, sesuatu yang baru itu apa sih Pak? Untuk yang baru yang kita tunggu-tunggu ini adalah kita nanti akan melakukan yang namanya uji coba pengalian layanan. Pengalian layanan yang sebelumnya sudah ada di kantor cabang Malang, nanti kita akan alihkan ke MPP Merdeka di Kota Malang. Jadi ada perubahan tempat pelayanan yang sebelumnya ada di kantor cabang Malang, BPJS Kesehatan kantor cabang Malang yang ada di Jalan Temenggung Suryo, dialihkan ke MPP di Mall Ramayana ini ya Pak ya, di atas ya Pak ya. Nah, apa urgensinya atau kenapa sih pelayanannya harus dipindah ke MPP dan apa manfaatnya untuk masyarakat Pak kok dipindah ke sini Pak? Gini, Mbak Winda, untuk urgensinya adalah kita turut mensukseskan program dari pemerintah yang mana memberikan pelayanan publik kepada warga Kota Malang khususnya ya, dalam satu pintu. Oke, jadi agar mudah gitu Iya. Pak ya. Jadi semuanya bisa mengakses layanan di MPP Merdeka Kota Malang itu yang kalau tadinya ini Mbak Winda ya, tadinya itu kan kalau semisal ada peserta, ada warga Kota Malang yang datang ke BPJS Kesehatan. Terus kemudian NIK-nya tidak valid, namanya tidak sesuai. Nah, warga tersebut kan otomatis tidak bisa di-entry, harus membetulkan dulu terkait data tersebut ke Dukcapil. Di sini kan ada waktu yang terbuang, seharusnya kalau bisa dijadikan satu kenapa enggak gitu loh. Makanya kita berupaya untuk urgensinya mendekatkan kepada pemerintah khususnya program untuk pelayanan terpadu satu pintu. Oke. Jadi ini memang bertujuan untuk memudahkan masyarakat ya, karena memang di MPP banyak pelayanan. Nah, ada pelayanan apa saja di MPP? Coba kita tanyakan dulu nih kepada Bapak Arif. Bapak, jadi di MPP ini kan memang banyak pelayanan ya Pak ya. Jadi baru ini BPJS akan bergeser untuk mempermudah masyarakat. Nah, di sini tuh ada pelayanan apa saja Pak? Selain tadi yang disebutkan Pak Roy, ada
Dukcapil ya Pak ya untuk pembentukan data KK. Ada apa saja Pak? Jadi begini Pak, MPP Merdeka Kota Malang termasuk MPP yang pertama kali yang diresmikan di Indonesia. Kita diresmikan itu di tanggal 5 Desember 2022 di Istana Wakil Presiden pada saat itu. Nah, pemerintah Kota Malang melaksanakan pembentukan MPP ini dengan melihat bahwa kondisi MPP harus menjadi suatu tempat yang strategis. Makanya dipilihlah Ramayana Lantai 3 ini sebagai salah satu tempat yang disiapkan pada saat itu. Karena kita tahu sendiri Ramayana Lantai 3 ini adalah titik nolnya Kota Malang. Semua mode transportasi pasti lewat sini. Baik dari Kecamatan Lowaru, Kedung Kandak, Blimbing, Sukun, maupun kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Malang pasti lewatnya sini juga. Artinya mudah dijangkau. Padahal pada saat itu kita masih berkantor di blok office yang di Kedung Kandak. Tetapi karena pertimbangan transportasi yang sulit ke sana, akhirnya dipilihlah pada saat itu Pak Wali Kota memerintahkan untuk dibentuk MPP di Jalan Merdeka Timur, tepatnya di Ramayana Lantai 3. Mungkin salah satu mall pelayanan publik yang betul-betul mall. Iya, mal beneran nih Pak. Ya, Jadi di sini pada awal pembentukan termasuk BPJS Kesehatan adalah yang pertama kali bergabung pada tahun 2021-2022. Kita masih ingat soft launching pada saat itu di 2021 awal itu BPJS sudah bergabung ke kita. Artinya pelayanan pada itu sudah dilaksanakan di sini. Tetapi masih terpecah pada saat itu. BPJS Kesehatan buka tenan di sini, tetapi juga pelayanan banyak yang ada di kantor yang di Tumenggung Riau. Nah, pada saat itu Mbak, sudah ada bergabung baik itu instansi vertikal, terus jajaran samping, dan dari perangkat daerah BUMD juga sudah bergabung di sini. Dan sekarang ini di tahun 2025 ini pelayanan kami sudah full. Mulai dari instansi vertikal, dari kejaksaan, dari pengadilan, dari BPJS Kesehatan, BPJS Naker, perangkat daerah juga masuk, dan sekarang BNN juga sudah akan melaksanakan juga pelayanan di sini. Walaupun kemarin masih tempatnya kecil, kita siapkan tenan yang nanti bisa bergabung di sini dan memberikan pelayanan. Beberapa waktu kemarin Mas Roy berdiskusi dengan kami, ada tamu dari Jakarta juga, kami sangat menyambut baik ketika pelayanan BPJS Kesehatan ini dilaksanakan full di NTT. Karena apa? Tempat kita sudah sangat representatif. Mulai dari standar prasarana, sekarang kami sudah menyediakan lift bagi untuk difabel maupun yang kaum rentan juga kita siapkan, sehingga tidak perlu naik eskalator lagi. Jadi bisa langsung naik lift. Dan kebetulan tenannya BPJS itu nanti pas di depannya liftnya MPP. Strategis sekali. Sangat strategis sekali. Selain juga kita juga ada menyiapkan di bawah itu parkir yang sangat luas. Artinya warga masyarakat Kota Malang tidak perlu takut ini. Nanti parkirnya ada pendapat, jangan khawatir, pasti lemas. Dan kita sudah siapkan juga parkir untuk kaum rentan dan parkir untuk ibu-ibu. Jadi yang warna biru ada logonya kaum rentan, ya jangan dipakai lah, itu untuk kaum rentan. Yang warna pink ya bapak-bapak jangan pakai di situ lah, itu khusus ibu-ibu yang ada. Oke, spesial Jadi ya Pak ya. sudah kita siapkan semua Mbak untuk sarana prasarana. Bapak, kami mengharap ngapunten, ditahan dulu untuk banyaknya fasilitas yang akan diberikan kepada masyarakat ketika pelayanan dialih di sini. Nanti kita sampaikan lagi banyaknya fasilitas untuk masyarakat. Tapi keren banget loh, di MPP Merdeka ini kita mendapatkan banyak kemudahan untuk peserta dan juga kenyamanan yang akan diberikan untuk masyarakat. Nah, jadi itu teman-teman yang baru dari pelayanan BPJS Kesehatan. Dulu ada perpecahan, bukan perpecahan ya Pak ya, ada pelayanan di kantor cabang dan juga ada di MPP, dan ini nanti akan dialihkan semuanya di MPP untuk memudahkan masyarakat. Nah, ini pelayanannya dialihkan semuanya ke sini tuh mulai kapan Pak? Nanti tanggal 2 untuk uji coba pengalihan kita laksanakan pada tanggal 2 Juni tahun 2025, tepatnya hari Senin. 2 Juni. 2 Juni. Ya. Siap. Terus kemudian untuk jam layanannya sama dengan di kantor cabang, jam 8 sampai dengan jam 3. Senin sampai dengan hari Jumat. Oke. Siap. Saya ulang lagi ya Pak ya, berarti pelayanannya
minggu depan banget ini ya Iya, Pak ya. depan. Wah anget banget. Jadi minggu depan sudah beralih bulan, pelayanannya bisa langsung diakses di MPP Merdeka yang ada di Mall Ramayan. Dan itu pas kali liburan panjang loh, Ya luar Mbak biasa. Indah, Pasti ya rame kan? loh. Tarif nanti Pak. Pasti rame nanti. Ini MPP-nya Iya. penuh banget. Tapi nggak usah khawatir, Mbak Indah, nggak usah khawatir. Jadi di MPP ini kapasitas pengunjung di lantai 3 itu untuk 5.200. Jadi kayak nonton konser itu bisa di sini. Kita bisa Gitu ya, konser Ru, di ya? sini Pak ya. Betul. Tapi Betul, konser pelayanan sih ya, konser Pak ya. pelayanan betul. Konser pelayanan di MPP. Ditunggu-tunggu masyarakat Kota Malang ini nanti ya. Baik, nah untuk pelayanannya, apakah nanti ada perbedaan? Kan semuanya sudah dialihkan ke sini. Kita bisa melakukan pelayanan apa saja Pak yang ada di BPJS Kesehatan yang ada di MPP Merdeka ini? Jadi untuk pelayanannya sama dengan yang ada di kantor cabang. Dan perlu Mbak Winda ketahui ya, kalau untuk Kota Malang ini kan sudah menyandang gelar yang namanya Universal Health Coverage. Artinya seluruh penduduk Kota Malang itu sudah tercover jaminan kesehatan. Jadi artinya nanti ketika ada penduduk yang mengakses pelayanan kesehatan, itu mungkin hanya beberapa aja karena semuanya sudah memiliki jaminan kesehatan. Mungkin yang hanya untuk perbaikan data, terus kemudian mengaktifkan kembali karena tadinya nonaktif. Dan perlu diketahui juga untuk Kota Malang ini yang segmen yang dibiayai oleh Pemkot Malang itu kurang lebihnya sekitar 370 ribuan. Wow. Tidak hanya untuk yang ini mohon maaf yang kurang mampu ya, tapi Pemkot Malang ini lebih mengarah seluruh penduduk Kota Malang harus memiliki jaminan kesehatan. Kayak begitu. Senang loh harusnya jadi warga Kota Malang. Harusnya seneng memang. Kalau di cabang kita kan ada alur-alur yang sudah tertata nih Pak. Nah kalau kita berpindah di sini, apakah ada perbedaan alur pelayanannya Pak? Karena kan tempatnya juga beda ya Pak ya. Tempatnya beda, tentunya ada hal-hal baru yang akan dirasakan masyarakat nantinya. Untuk hal yang baru, jadi untuk alur yang sudah tadinya udah berjalan di kantor cabang BPJS Kesehatan kantor cabang Malang, ketika nanti kita terintegrasi dengan Mall Pelayanan Publik Merdeka di Kota Malang, itu nanti untuk pengambilan antrian kita ikut dengan antrian yang sudah terintegrasi ke tenan-tenan ini. Berarti terpusat di satu Iya, pintu. jadi satu pintu, namanya aja satu pintu, pelayanan terpadu satu pintu. Terpusat jadi satu, jadi masyarakat nggak bingung ngambil untuk layanan yang mana, nanti kita langsung dilayani sesuai dengan kebutuhannya. Oke, baik. Kemudian untuk di kantor Malang sendiri Pak, sepi dong Pak. Nah, Itu ada apa Pak di sana? Kita nggak kelihatan ada kantongnya gitu jadinya. jadi gini, Mbak Winda, untuk kantor Malang ini kan nyalinya jadinya sepi nih. Itu nanti rencana saya akan saya buat yang namanya branch office digital. Jadi warga Kota Malang bisa juga mengakses ke kantor cabang. Itu nanti bisa kayak layanan self service. Oke, Jadi melayani sendiri nanti kita akan sediakan yang namanya Aman JKN. aman JKN. Anjungan Mandiri JKN. Oke, ada Self lagi ya. service itu. Jadi kayak drive thru gitu? Oh Oh, enggak ya, bukan, bukan ya, kalau drive thru self-service. itu kan ada yang layani. Jadi itu ya serba digital ya Pak ya, Aman JKN. Jadi ada yang baru nih Sobat JKN, namanya Aman JKN, yaitu Anjungan Mandiri JKN. Jadi itu kayak layar itu Pak ya. Jadi kita bisa pilih kayak di rumah makan yang tidak disebut merek ya Pak ya. Betul, jangan sebut merek. Untuk menu yang ada di Aman JKN itu antara lain adalah ubah data kepesertaan, Oke. informasi, terus kemudian cek status kepesertaan, terus kemudian cek status tagihan kayak begitu. Terus kemudian ada info lokasi. Info lokasi itu mengetahui kantor cabang yang ada di Indonesia di mana aja sih, itu bisa melalui Aman JKN. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Wow, keren. Kita bisa lihat kalau misalkan mau jalan-jalan, kita kepo dulu di Aman JKN. Bisa ini ya. Oke, luar biasa sekali. Selain Aman JKN nih Pak, saya rasa BPJS Kesehatan ini kan juga banyak inovasi ya Pak ya. Iya. Apakah ada inovasi yang diinisiasi untuk kemudahan akses layanan gitu sebenarnya Pak? Baik.
Jadi gini Mbak Winda, untuk kanal layanan yang ada di BPJS Kesehatan yang bisa diakses oleh seluruh penduduk Indonesia itu ada dua kelompok besar. Yang pertama pelayanan tatap muka, terus kemudian yang kedua pelayanan tanpa tatap muka. Nah, untuk yang tatap muka kan itu bisa diakses melalui kantor BPJS Kesehatan, terus kemudian di MPP, BPJS Keliling, sama BPJS 1. Untuk yang tanpa tatap muka itu bisa diakses di web www.bpjskesehatan.go.id, terus kemudian ada di 165, ada QR code, terus kemudian ada juga di mobile JKN, Care Center 165, banyak sekali. Nah, Pandawa yang terakhir, yang baru, yang fresh from the oven, ya itu adalah layanan VoIP. VoIP, apa lagi? Ini kan ya. Ada lagi VoIP. Jadi VoIP itu adalah Voice over Internet Protocol yang bisa diakses melalui websitenya BPJS Kesehatan, website resmi ya, www.bpjskesehatan.go.id. Di situ nanti ada menu 165, diklik nanti silakan masukkan yang namanya NIK, terus kemudian nama, terus kemudian nomor HP. Ya, itu nanti bisa berkomunikasi secara langsung. Ngobrol gitu? Iya, kita ngobrol. Peserta ini dapat ngobrol dengan petugas yang ada di BPJS Kesehatan. Jadi ada petugasnya. Kalau yang dikeluhkan selama ini oleh penduduk, oleh warga, khususnya Kota Malang, Pak, nek telepon Care Center 165 itu berbayar, Pak. Berat. Nah, tapi kalau telepon melalui VoIP, itu hanya pakai data. Jadi misal sambil ngopi di warung ada wifi-nya itu, kita bisa langsung mengakses untuk komunikasi dengan petugas di BPJS Kesehatan. Ini kemudahan yang diberikan lagi oleh BPJS Kesehatan ya Pak ya. Jadi ada yang baru lagi, ada VoIP. Saya juga kaget ada VoIP ini. Ada Voice over Internet Protocol. Jadi saya kira awalnya tuh cuma kayak voice note gitu aja, tapi ternyata ngobrol ya Pak. Iya. Ini ngobrol sama petugas. Ada orang, Ada orangnya. ada Bukan robot ya, bukan robot ya. orang Bukan yang mesin, bukan mesin. Nah. jadi bisa melayani sesuai dengan kebutuhan yang akan kita akses yaitu ya. Oke. Keren sekali, banyak sekali. Selain ada yang baru kita bergeser tempat pelayanan yang makin keren, ternyata ada VoIP juga nih Sobat JKN. Nah, sekarang nih ngapunten nih untuk Pak Arief Pak. Tadi kan sudah banyak sekali fasilitas yang disampaikan oleh Pak Arief. Kalau pergeseran ini masyarakat mendapatkan banyak sekali kemudahan-kemudahan. Nah, untuk dukungan dari pemerintah Kota Malang melalui Disnaker PMPTSP, apalagi nih Pak ya? Selain tadi kan fasilitas ada parkir yang bahkan perempuan dapat tempat parkir sendiri. Di sini sudah ada liftnya dan kita nanti satu pintu untuk pemanggilan peserta agar memudahkan. Ada fasilitas-fasilitas atau kemudahan lainnya nggak Pak? Ya, kemarin tim dari BPJS Kesehatan sudah koordinasi dengan tim kami tadi kan antrian Mbak. Kami juga punya antrian online. Artinya begini, warga masyarakat yang hari tidak bisa pesen tiket untuk dilayani. Dia bisa menentukan hari kapan, jam berapa dilayani. Itu sudah melalui Android, sudah terintegrasi dengan dari timnya BPJS Kesehatan yang nantinya akan disosialisasikan ke warga masyarakat. Jadi misalkan yang bersangkutan hari masih bekerja, misalnya nanti Pak jam 1 pesan antrian dari sekarang tidak apa-apa. Oh enak banget. Ya, berarti ada langsung dilayani, dia nanti nggak ngantri Dan lagi. nanti lama-lama ya Pak Lama. ya. Oh jadi kalau saya mager nih, aduh masih panas nih Mas. Masih panas, nanti aja deh berangkatnya gitu. Bisa ya Pak ya? Bisa. Wow, keren sekali. Itu melalui apa Pak? Aplikasi di Android nanti kami sosialisasikan pada saat kita lagi soft launching aja, jadi warga biar tahu kalian praktek ada di situ. Selain itu kami juga sudah punya masjid yang sudah sangat layak, representasi. Terus kami juga punya area anak-anak. Ya, ada playground. Yang ikut bisa sambil main di situ. Jika kita ada pojok perpustakaan elektronik, lengkap dari sini. Ada ruang pengaduan juga. Ada ruang pengaduan, ruang menyusui. Waktu ibu-ibu ibu yang sudah punya putra-putri kecil itu juga ada ruang untuk kesehatan juga. Iya, tadi saya coba lihat-lihat. Di sini banyak sekali fasilitasnya nih Betul Sobat ini. JKN. Bahkan
Mulai dari yang biasanya ibu menyusui kan tidak diprioritaskan untuk punya tempat sendiri biasanya. Kita prioritaskan Itu termasuk ada bilik kesehatan, kalau seandainya ada hal-hal emergensi juga kita siapkan. Termasuk ke depan nanti kita siapkan juga ada kafetaria Mbak di sebelah pojok. Waduh. Ini masih dalam proses untuk pembuatan karena masih sewa menyewa dengan BKAD. Nanti kalau nggak mau pulang gimana Pak? Harus pulang Mbak. Jam 16 kita tutup untuk layanannya. Ini jangan khawatir, di sini tuh 5.200 sampaikan masyarakat. 5.200 meter persegi. Artinya satu hari kita itu pelayanan sebelum ada BPJS Kesehatan itu antara 500-an Mbak. 500 orang setiap hari yang ada di sini. Iya petir. Kalau nanti dalam BPJS Kesehatan bisa 1.000 lebih Mbak ya. Tidak ada masalah, kami siap kok ini Terus nanti tambah dikasih kenyamanan, jadi masyarakat nggak mau pulang-pulang dari tempatnya soalnya nyaman ini Sobat JKN. Jadi yang belum pernah coba mampir ke MPP mereka, coba mampir ke sini untuk nyoba pelayanan yang ada di sini karena tempatnya nyaman. Jadi nanti kalau nggak pengen pulang, pulangnya pas tutup aja. Geser ke bawah, Mbak. Geser ke bawah sambil jalan-jalan. Di bawah. Baik, terus untuk harapannya sendiri nih Pak Arief, setelah adanya pengalihan pelayanan BPJS Kesehatan, kan sebelumnya memang sudah ada tapi belum penuh ya Pak ya. Dengan penuhnya seluruh pelayanan dialihkan ke sini, harapan dari Disnaker PMPTSP sendiri apa Bapak? Jadi kami sangat mendukung sekali Mbak dengan adanya program BPJS Kesehatan ditaruh di sini. Makanya kemarin Mas Roy juga nego ke kami kasih 1 tenan kurang Pak, minta 2 tenan, kurang 2 tenan, kurang 2,5 tenan Pak. Kami iya, tidak apa-apa, sudah dilaksanakan aja, tidak apa-apa, kami siapkan tempatnya. Terus kami fokus di sana, jangan sampai AC-nya juga kurang Pak, jadi kita fokus di sana sehingga warga nggak usah khawatir nanti panas Pak di sana, orang pengen nggak usah khawatir, sana sudah full kita siapkan AC-nya. Terus selanjutnya begini Mbak, ini kan salah satu program Pak Wali, Jasa Bakti Pak Wali itu kan ada program Alam Tahir dan Alam Ngopen. Artinya beliau menginginkan bahwa bukan hanya BPJS Kesehatan saja, BPJS Tenaga Kerja juga harus mendukung dari program jangka menengah jangka panjang total. Artinya ini sangat sinkron dan kami mengharapkan juga Mas Ryan nanti setelah ini proses sudah soft launching, kami mengharapkan nanti Pak Wali sudah bisa meresmikan Pak Syah. Siap. Di akhir di Juli lah kita rencanakan nanti bisa hadir di sini sekaligus penelitian lip dan peresmian pelayanan BPJS Kesehatan yang ada di Indonesia. Berkalis. Baik, terima kasih karena saya sebagai duta BPJS Kesehatan juga merasa wah masyarakatnya apa ya kalau bahasa Jawa kok saya jadi bingung, digatekkan sekali, digatekkan sekali gitu Ya loh. betul. Jadi Dimanjakan loh Pak. dimanjakan, aduh Pak Baik. belibet ini saya Dimanjakan jadinya. ya Mas Raya. Jadi ya warga datang dilayani dengan sepenuh hati, ya pulang juga merasa senang. Jangan sampai nanti ada ketika pelayanan dan nilai SKM kita Mbak, standar pelayanan kita itu nilainya A. Jadi warga setelah ya pasti banyak yang puas ketika diberikan pelayanan di RPTC. Semoga dengan bertambahnya BPJS Kesehatan ini tingkat kepuasannya Selalu meningkat. selalu meningkat ya Pak ya. Siap. Amin. Kalau ini Pak Roy, pasti tentunya pergeseran ini kan ada tantangannya Pak ya. Ada tantangan-tantangan tersendiri. Apa yang dirasakan, tantangan yang dirasakan untuk pengalihan pelayanan di MPP ini Pak? Jadi untuk tantangan nanti kan kita mulai pada tanggal 2 Juni pasca libur panjang kan. Inilah tantangannya ketika orang yang membutuhkan untuk mengakses layanan kesehatan terus kemudian terkait administrasi terkendala. Ini adalah tantangan, kita harus bisa melayani sepenuh hati tadi yang disampaikan Pak Ali, gitu kan. Iya. Jadi takutnya pesertanya banyak gitu. Biasanya kalau habis libur panjang Pak, pelayanan di BPJS Kesehatan itu wah luar biasa sekali Bapak. Tantangannya adalah saya harus membuat peserta yang datang ke pelayanan BPJS Kesehatan harus tersenyum lebar, puas terlayani dengan baik. Itu tantangan buat saya. Oke, jadi harapan tantangannya adalah mempertahankan tingkat kepuasan ya, Pak ya. Semoga Bismillah lancar. Amin. Oke. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya. Tapi sebelum saya tutup, saya mau closing statement dong dari Pak Arief dulu deh, boleh ya? Dari Pak Arief dulu boleh. Masuk Mbak. Boleh, monggo. Untuk warga Kota Malang,
Kita patut bersangka dan bersyukur karena salah satu pelayanan yang sangat vital di Kota Malang, BPJS Kesehatan akan hadir di MPP Merdeka. Kami mengharapkan warga masyarakat Kota Malang bisa menggunakan layanan ini dengan sebaik-baiknya. Silakan datang ke MPP Merdeka Kota Malang. Kami akan menyambut dengan hangat kedatangan warga masyarakat yang ingin memberikan pelayanan BPJS Kesehatan yang ada di MPP Merdeka Kota Malang. Oke, terima kasih. Terus dari Pak Roy, closing statement-nya seperti apa Bapak? Oke. Untuk warga Kota Malang khususnya ya, perlu diingat tanggal 2 Juni tahun 2025 untuk pelayanan yang ada di kantor cabang Malang itu sudah dialihkan seluruhnya di MPP Merdeka Kota Malang. Dan untuk jam layanan tetap sama jam 8 sampai dengan jam 3 sore pada hari kerja, Senin sampai dengan hari Jumat. Kami tunggu di MPP Merdeka Kota Malang. Oke, baik, terima kasih Pak Ari, Sama-sama, terima kasih Mbak Pak Linda. Roy Siap. atas informasi-informasi yang disampaikan untuk warga Kota Malang. Kebaruan yang menjadi kemudahan untuk masyarakat Kota Malang. Dan sebagai informasi tambahan untuk BPJS Kesehatan Malang Raya ini semuanya memang sudah di MPP ya Pak ya? Sudah semua Untuk MPP. Kabupaten Malang dan juga Kota Kota Batu Batu kita di juga MPP semua. bisa diakses di MPP masing-masing kota kabupaten seperti itu. Nah, sebelum pamit saya ada pantun nih Pak. Oh iya, Kalau di Malang boys Pak. calonnya boys, Pak. Oh, Jangan iya, lupa boys ya, Iya. Sore-sore jalan-jalan ke Malang. Oh, boys. Beli STMD dan juga ketan. Is. Pelayanan BPJS Kesehatan makin mudah dan menyenangkan. Boys. Jangan lupa ke MPP ya kawan. Boys, setor kelas. Terima kasih. Yes, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Takasami, Winda.